Part 46. Rombongan mempelai pria sudah datang. Mario terlihat pangling dengan setelan baju pengantin serba putih. Kedatangan Mario disambut oleh Raisya dan Reno. Mereka berdiri di sisi kanan dan kiri memegangi tangan Mario. Terlihat dengan jelas raut kebahagiaan di wajah-wajah mereka. Bahkan Mario dan kedua anak Jihan terus saja saling menebar senyum kebahagiaan. Saat Mario dituntun untuk duduk di kursi pelaminan, kedua anak Jihan membisikkan sesuatu di telinga Mario. Sesuatu yang membuat Mario menganggukkan dan mengelus kepala mereka bergantian. Om, pasti akan jadi suami terbaik untuk Uma kalian. Dan Om akan menyayangi kalian. Pegang janji Om. Ya, kalau Om langgar Om siap mendapatkan hukuman dari kalian. Tutur Mario sukses membuat Raisya dan Reno tersenyum. Acara akad pun akan segera dilaksanakan. Pengantin wanita sengaja tidak dipertemukan terlebih dahulu dengan pengantin pria, sebelum kata sah terucap. Dengan suasana hikmat dan khusyuk Mario siap untuk mengucapkan ijab kabul sebagai tanda dirinya akan sah menjadi suami Jihan. Sekaligus menjadi ayah untuk kedua anak Jihan. Di depan Mario sudah ada wali hakim. Kenapa pakai wali hakim? Sebab Jihan sudah tidak memiliki ayah dan semua saudara Jihan tidak ada. Sudah lama mereka hilang kontak. Tangan Mario sudah saling berjabat dengan wali namun belum juga terucap kata ijab kabul. Firna berteriak dan mengatakan jika Jihan hilang. Sontak semua orang yang ada di sana riuh. Karena pengantin wanitanya hilang dan ijab kabul belum terucap. Mario pun langsung beranjak berdiri dan berlari ke arah Firna yang ada di ujung tangga. Hilang bagaimana maksudnya? Kamu jangan bercanda, ujar Mario kepada Firna. Aku serius. Mario dan aku menemukan ini. Firna memberikan selembar kertas yang dilipat dua bagian. Kertas itu lalu diraih oleh Mario. Mario membaca seksama isi dari selembar kertas tersebut. Satu tangannya terkepal erat saat membaca pesan di kertas tersebut. Bahkan raut wajahnya saja terlihat kilatan-kilatan amarah. Kemudian, kertas tersebut ia remas hingga tergulung membulat. Ada apa Mario? Kemana Jihan pergi? Tanya Bu Widya. Iya, Om, kemana Uma? Kini Raisya yang bicara. Mario menoleh pada Bu Widya, lalu pada Raisya dan Reno. Ayah kalian bawa Uma pergi. Terang Mario. Apa? Petik 2. Mata Jihan perlahan mulai terjaga. Ia dengan pelan membuka kelopak matanya. Menyesuaikan sinar lampu yang menyilaukan. Saat kedua matanya terbuka dengan sempurna, ia edarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Semua terasa tampak asing di matanya. Di mana aku? Tanya Jihan pada dirinya sendiri. Kepalanya mendadak pusing dan sakit. Ia sama sekali belum menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya. Au! Kepalaku, rintih Jihan memegangi kepalanya yang sakit. Di tengah rasa sakitnya, Jihan mendengar suara pintu dibuka. Ia ingin tahu siapa yang masuk. Akhirnya kau sadar juga, ujar orang tersebut dan sukses membuat Jihan terkejut. Petik 1. Dadanu, kakakmu, kenapa ada di sini? Tanya Jihan lalu ia ingat hari ini dirinya akan menikah dengan Mario. Astagfirullah, hari ini aku mau menikah. Petik 1. Jihan berusaha untuk berdiri, meskipun rasa pusing masih menyerang. Sialnya, Danu malah menahan Jihan hingga Jihan kembali terjatuh ke atas ranjang. Kamu mau kemana? Tetaplah di sini, kita awali hidup baru kita berdua. Tanpa kedua anakmu. Tanpa mantan calon suamimu dan juga tanpa Firna si wanita tak berguna itu. Ujar Danu seraya berusaha untuk menyentuh pipi Jihan namun Jihan menghindari. Jihan menangis. Kenapa dirinya malah terjebak di tempat yang sama sekali tidak ia ketahui di mana. Harusnya hari ini dirinya jadi Nyonya Mario. Tapi Danu malah membawanya kabur entah kemana. Aku mohon lepaskan aku Mas Danu.
5 tahun lalu hubungan kita sudah usai. Sadar, apa yang kamu lakukan sekarang ini adalah salah. Apa yang sebenarnya kamu mau? Jihan sudah tak bisa menahannya lagi rasa sedihnya. Dalam hatinya ia terus memanggil nama Mario dan kedua anaknya. Dengerin aku Jihan. Selama 5 tahun itu aku tidak pernah rela kamu ceraikan. Kamu mau tahu kenapa? Karena setelah kepergianmu aku merasa ada sesuatu yang hilang. Dan kini aku tahu jawabnya. Aku masih sangat mencintai kamu. Terang Danu. Jihan menggeleng dengan cepat. Omong kosong apa yang kamu ceritain Mas Danu? Sekarang tolong lepaskan aku. Anak-anak dan Mas Mario pasti mencariku. Tolong jangan lakukan hal aneh. Ujar Jihan. Ia yakin anak dan Mario bahkan mungkin Firna dan Bu Widya pun sangat mengkhawatirkannya dirinya. Danu menjauh dari Jihan. Ia memilih berdiri di depan jendela depan seraya melipat kedua tangannya. Kau sudah ada di tanganku. Maka aku tidak akan melepaskan kamu. Kamu harus jadi istriku lagi bagaimanapun caranya. Sekarang kau istirahat. Jangan sekali-kali punya pikiran untuk kabur. Tutur Danu lalu ia pun meninggalkan Jihan. Melihat Danu hendak keluar membuat Jihan hendak menyusul. Ia meminta untuk dilepaskan. Namun sayangnya pintu kamar tersebut sudah terlanjur ditutup dan dikunci. Mas Danu, buka pintunya. Aku mau pulang. Aku harus menikah. Anak-anak pasti mencariku. Tolong buka pintunya. Petik 2. Percuma, Danu sama sekali tidak peduli dengan teriakan Jihan. Tubuh Jihan pun ambruk ke lantai. Dengan derai air mata ia tidak bisa membayangkan betapa khawatirnya kedua anaknya serta Mario karena dirinya tidak ada di sana. Hiks. Hiks. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Petik 2. Mario frustrasi. Ia tidak tahu harus cari kemana lagi Naila. Raisya dan Reno mereka terus saja menanyakan di mana Uma. Di mana Uma? Bagaimana ia mau menjawab? Dirinya saja tidak tahu di mana keberadaan Jihan. Firna barangkali kamu tahu tempat tinggal Danu selain di perumahan Geraha. Karena aku yakin Danu membawanya ke sana. Ucap Mario pada Firna. Mas Danu tidak pernah memberi tahu apapun selain rumah itu. Jelas Firna. Mario benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Mau lapor polisi pun percuma karena hilangnya Jihan belum ada 24 jam. Ia pun tidak tahu sebenarnya apa motif Danu membawa kabur Jihan. Yang Mario tahu Danu sudah menikah lagi lalu apa hubungannya dengan membawa Jihan. Lalu seketika ia teringat pada sosok istri Danu. Mario yakin dia pasti mengetahui sesuatu. Firna aku mau tanya. Apa kamu tahu di mana rumah istri Danu? Tanya Mario. Iya, aku tahu. Kenapa? Petik 2. Kita harus ke sana. Aku yakin dia pasti tahu sesuatu. Petik 2. Kau benar. Kalau begitu ayo biar aku antar ke sana. Petik 1. Petik 1. Secara bersamaan Mario dan Firna menuju rumah istri Danu yang tak lain adalah Fiona. Mereka harap dapat menemukan sesuatu untuk tahu keberadaan Jihan. Sekitar 15 menit perjalanan. Akhirnya mereka tiba di rumah Fiona. Firna sedikit mengerutkan keningnya. Ia berasa ada yang aneh dengan rumah Fiona. Terlihat sepi dan seperti tidak terurus. Apakah kamu yakin ini rumahnya? Tanya Mario sepertinya ia pun merasakan sesuatu yang aneh. Aku yakin. Ini memang rumah Fiona. Tapi kenapa sepi? Apa mungkin dia pindahan? Terka Firna. Sebaiknya kita keluar dan coba tanya tetangganya. Siapa tahu mereka tahu sesuatu. Kau benar Mario. Petik 2. Kemudian mereka pun keluar dari mobil. Mereka terus berdim dekat mobil. Mereka berharap ada warga yang lewat untuk mereka tanyai kemana perginya sang penghuni rumah. Setengah jam lamanya mereka di sana. Namun setiap warga yang lewat tidak ada yang tahu. Lebih tepatnya setiap warga yang ditanya mereka seolah-olah bungkam. Ini sukses membuat Mario dan Firna semakin penasaran.
Apa kamu merasa sesuatu yang aneh? Tanya Mario pada Firna. Ya, aku merasakan. Mereka seperti menghindar tidak mau berbicara. Aku semakin penasaran. Hal besar apakah yang sudah terjadi? Balas Firna. Di tengah rasa penasaran mereka, tiba-tiba seseorang datang mengagetkan mereka. Ada ibu-ibu bertubuh kurus menghampiri mereka. Maaf, saya perhatikan kalian terus berdiam diri di sini. Ada apa gerangan? Tanya ibu-ibu itu. Seolah dapat angin segar, Mario dan Firna senang saat ada warga yang sepertinya tahu sesuatu. Memang ada sesuatu yang ingin aku ketahui. Balas Mario. Apa mengenai pemilik rumah ini? Terka ibu-ibu itu. Mario dan Firna sama-sama mengangguk membenarkan terkaan ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu tersebut menghela napas berat. Raut wajahnya seketika berubah penuh kesedihan. Mario dan Firna pun hanya bisa saling pandang, mengisyaratkan sebenarnya apa yang terjadi. Saya akan ceritakan, tapi bolehkah di dalam? Karena cerita ini sangat sensitif. Petik 2. Boleh Bu. Mari. Petik 2. Mario membuka pintu mobil belakang. Sementara dirinya dan Firna duduk di kursi depan, berbalik menghadap ibu-ibu tersebut. Jadi seperti ini ceritanya. Petik 2. 2 bulan sebelumnya. Danu, apa benar anakku adalah istri keduamu? Tanya pria parubaya sekitar 50 tahun dia ada Franz ayah Fiona. Kala itu, Danu yang tengah dipusingkan oleh keadaan bisnisnya yang tiba-tiba kacau balau merasa dibuat semakin pusing. Danu cepat. Jawab pertanyaan ayah. Sentak Franz. Danu mendelik ke arah Franz dengan tatapan kebencian. Ayah kenapa datang-datang langsung marah seperti ini? Santai saja dulu. Duduk kek. Atau gak minum dulu. Pasti haus kan karena sudah melakukan perjalanan jauh. Petik 2. Rupanya Franz tidak bisa diajak bicara baik-baik. Franz terus saja nyolot hingga amarah Danu pun terpancing. Jangan berbasa-basi. Sekarang katakan saja apa benar anakku kamu jadikan istri kedua saja. Petik 2. Danu berdiri, lalu menatap Franz. Kalau iya memang kenapa? Anda mau apa kakek tua bau tanah? Ujar Danu. Kalau benar anakku hanya kamu jadikan istri kedua, ceraikan dia. Aku tidak sudi anakku yang paling aku cintai diperlakukan seperti ini. Tutur Franz. Apa? Cerai? No. Tidak akan pernah aku ceraikan. Ujar Danu. Kenapa kamu tidak ingin menceraikan anak saya? Hah? Masih banyak pria yang mau dengan anak saya. Dia cantik dan punya segalanya. Daripada nikah sama kamu tapi hanya dijadikan istri kedua. Petik 2. Danu marah. Emosinya semakin tersulut. Tanpa berpikir panjang Danu langsung membekam mulut Franz dan mengikatnya. Sudah cukup aku bersikap baik selama ini. Sekarang tidak akan ada lagi. Dengarkan aku. Aku menikahi anakmu hanya karena dia bodoh. Gampang ditipu oleh pria. Petik 2. Franz tidak terima karena putrinya ditipu seperti ini. Padahal, Franz awalnya sangat percaya pada Danu. Danu melepaskan bekamannya saat Franz berusaha untuk bicara. Apa sebenarnya yang kamu mau? Hah? Petik 2. Kau mau tahu apa mauku? Tanya Danu. Ya, katakanlah. Petik 2. Danu lalu hendak mengambil sesuatu dari balik laci. Kemudian memaksa Franz untuk menandatangani. Tanda tangani berkas ini, maka setelah itu aku akan melepaskan putrimu. Petik 2. Berkas apa itu? Tanya Franz. Berkas pemindahan harta. Petik 2. Franz terkejut. Tentu saja dia tidak akan rela menandatangani berkas tersebut. Susah payah ia mencarinya, maka tidak akan ia serahkan percuma. Aku tidak akan sudi menandatangi berkas itu. Aku menyesal telah merestui kalian. Andai aku tahu niat jahatmu dari awal, akan aku pastikan pernikahan ini tidak terjadi. Sumut Franz. Oh,
Jadi kamu tidak ingin tanda tangan. Kalau begitu bersiap-siaplah kamu akan kehilangan putri tercintamu. Ancam Danu. Sungguh sikap Danu sama sekali tidak terlihat seperti manusia melainkan iblis. Jangan macam-macam. Aku tidak rela jika kamu melukai putriku. Petik 2. Kalau begitu tanda tangani. Petik 2. Dengan terpaksa, Franz pun menandatangani berkas pemindahan kuasa. Ia lebih menyayangi putrinya ketimbang harta. Cerita pun berakhir setelah ibu-ibu tersebut mengatakan jika sekarang putri dari Franz yang tak lain adalah Fiona tengah di rumah sakit jiwa. Yang lebih menyedihkan, Fiona dalam keadaan hamil. Sementara Franz 1 minggu lalu dinyatakan meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Ibu tahu dari mana cerita ini? Tanya Firna. Karena ibu ada di sana. Ibu dulu kerja jadi asisten rumah tangga. Tuan Danu benar-benar tega. Dia sama sekali tidak memiliki hati. Padahal keluarga Tuan Franz sangat baik. Ungkap lagi ibu tersebut. Setelah mendengar cerita tentang Danu membuat Mario takut. Takut jika Danu malah menyakiti Jihan. Sungguh ia tidak akan pernah rela jika Jihan sampai terluka walau sedikit pun. Jihan sayang, dimanapun kamu berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah SWT, batin Mario.